Kota Madiun kembali sabet 3 penghargaan tingkat nasional. Event Madiun Law Challenge sukses digelar di Kota Madiun. Para pelajar antusias mengikuti pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama 1 pekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kado ulang tahun ke-104 Kota Madiun semakin lengkap dengan diperolehnya penghargaan tingkat nasional oleh pemerintah Kota Madiun. Setidaknya 3 penghargaan diterima Kota Madiun. Anugerah UI Green City Metric Ranking 2022, Kota Layak Anak, dan Green Leadership Nirwasita Tantra. Ketiga penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Madiun. Prestasi bergengsi tingkat nasional kembali diraih oleh Kota Madiun, yakni Green Leadership Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diserahkan di Jakarta, Rabu 20 Juli 2022. Adapun penghargaan diberikan kepada Wali Kota Madiun Maidi sebagai Kepala Daerah kategori Kota Sedang Terbaik 2 dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan daerah tahun 2021. Juga Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra sebagai Terbaik 2 kategori Kota Sedang dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan daerah tahun 2021. Ya, hari ini Alhamdulillah Nirwasita Tantra dapat penghargaan kembali. Kegiatan-kegiatan yang semakin lama semakin ramah lingkungan itu berada di Kota Madiun, adanya pengakuan-pengakuan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Mudah-mudahan ini akan bisa membudaya di masyarakat Kota Madiun dan ke depan lingkungannya akan lebih berkualitas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kado untuk merayakan hari ulang tahun ke-104 Kota Madiun terus berdatangan. Kamis 21 Juli 2022, Wali Kota Madiun Maidi menerima penghargaan dari Universitas Indonesia Green City Metric Rankings 2022. Adapun penghargaan yang diterima adalah peringkat 4 kota paling berkelanjutan 2022 dari total 34 daerah peserta Green City Metric, serta anugerah kota paling berkelanjutan dalam bidang tata kelola limbah. Ucapan terima kasih pun disampaikan oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar itu terhadap para juri penilai, serta seluruh pihak yang membantu tercapainya prestasi ini, termasuk seluruh elemen masyarakat Kota Madiun. Wali Kota pun menargetkan capaian prestasi yang lebih tinggi. Wali Kota berharap tahun depan bisa mendapatkan ranking 1. Dalam proses penilaian, tim panelis memperhatikan 6 aspek utama, yakni bidang penataan ruang dan infrastruktur, bidang energi dan perubahan iklim, bidang tata kelola limbah dan sampah, bidang tata kelola air, bidang akses dan mobilitas, serta bidang tata pamong di Indonesia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Komitmen tinggi Kota Madiun untuk mengedepankan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak dalam proses pembangunan kota mendapatkan perhatian penuh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Wali Kota Madiun Maidi pun hadir pada malam apresiasi dan penganugerahan Kabupaten Kota Layak Anak pada Jumat 22 Juli 2022 di Novotel Bogor untuk menerima penghargaan tersebut secara langsung. Penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia I Gusti Bintang Darmawati Puspayoga kepada Wali Kota Madiun Maidi. Penghargaan ini pun menjadi kado peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli 2022 bagi Kota Madiun. Ya, hari ini kita
dapat kategori Nindya. Insya Allah tahun depan utama. Ini kita nilainya hanya sedikit sekali, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti kekurangan-kekurangan untuk menuju utama, karena yang utama hanya beberapa kota saja, tapi insya Allah tahun depan kita programkan utama kita raih. Itu saya kira dari saya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun, bumi kandungku, laksana terlahir kembali, tak pernah tua, namun syarat cerita. Dari derap kaki yang terlepas, saat hening, hingga gegap kota ini, tak hentinya kuucap syukur bahwa aku terlahir di sini. Hiruk pikuk pagi yang riuh, lalu lalang orang mengais rejeki. Pahlawan-pahlawan kebersihan dengan sigap menjaga kota ini agar tetap terlihat asri. Para pedagang yang menawarkan 1-2 bungkus jajanannya hingga kuliner kekinian menjadikan Madiunku semakin membuat rindu sebagai tempat yang nyaman untuk kembali pulang. Pembangunan pun tampak di berbagai sudut kota. Mulai lapak UMKM yang tersebar di tiap kelurahan, infrastruktur yang terus dibenahi, wajah taman-taman kota yang penuh dengan bunga. Pahlawan Street Center menjadi primadona baru di jantung kota pendekar. Rindangnya Rawabening Edu Park dan masih banyak lagi yang lainnya semakin memukau jutaan pasang mata untuk menikmati indahnya kota ini. Kearifan budaya lokal masih dijunjung tinggi. Pendidikan pun diprioritaskan. Ekonomi terus meningkat seiring sejalan. Warna-warna kehidupan berpendar menakjubkan. Potensi daerah yang berkembang pesat selaras dengan beragam prestasi yang diraih. Tak lepas dari mutu sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Inilah kotaku, akan kujaga dan aku bangga. Empat tahun Kota Madiun berdiri dengan sejuta pesonanya yang selalu memikat hati. Event Madiun Lawu Challenge atau MLC tahun 2022 sukses digelar pemerintah Kota Madiun. Ratusan peserta mengikuti adu cepat bersepeda dengan rute Kota Madiun hingga lereng Gunung Lawu. MLC tahun 2022 yang juga menjadi rangkaian acara Hari Jadi Kota Madiun ke-104 ini dimulai dengan gala dinner serta fun bike dengan rute mengelilingi Kota Madiun. Selain MLC, rangkaian acara Hari Jadi Kota Madiun pekan ini juga diramaikan dengan kontes seni suara puter pelung yang dibuka langsung oleh Wali Kota Maidi. Event Sepeda Madiun Lawu Challenge atau MLC 2022 akhirnya digelar. Acara yang dilaksanakan untuk memeriahkan HUT ke-104 Kota Madiun ini telah diawali dengan fun bike pada Jumat 15 Juli sore. Selanjutnya pada malam hari dilaksanakan gala dinner bersama tamu VIP yang akan memeriahkan event sepeda internasional tersebut. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan bahwa Kota Madiun telah siap menerima wisatawan. Hal ini diperkuat dengan berbagai fasilitas yang telah tersedia di Kota Pendekar. Salah satu fasilitas yang menjadi kebanggaan Kota Madiun adalah Wi-Fi gratis di setiap sudut kota. Bahkan, jumlahnya mencapai 2.000 titik yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang dengan mudah.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Deputi 3 Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora, Dr. Raden Isnanta, Kepala Bakorwil 1 Madiun atau yang mewakili, Wakil Wali Kota Madiun, Indah Raya Ayumiko Saputri, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra, Forkopimda, Kepala BUMN, Sekretaris Umum ISI Jawa Timur Surtiono, Ketua ISI Kota Madiun Faisal Rahman, OPD Pemkot Madiun, Sekda Kota Blitar Priyo Suhartono, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri, Ferry Silviana Abu Bakar. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Event pertama Madiun Laut Challenge atau MLC berlangsung meriah. Fun Bike yang digelar Jumat 15 Juli sore dihadiri ribuan penggemar goes. Tidak hanya dari Kota Madiun saja, penggemar olahraga bersepeda juga hadir dari berbagai daerah sekitar. Tak heran Jalan Pahlawan sebagai lokasi start dan finish tumplek-blek dipadati masyarakat. Wali Kota Madiun Maidi menyampaikan banyak terima kasih kepada masyarakat yang telah turut berpartisipasi dalam kegiatan Fun Bike MLC, rangkaian peringatan hari jadi ke-104 Kota Madiun tersebut. Tak terkecuali panitia, Ikatan Sepeda Sport Indonesia atau ISI Kota Madiun, hingga Forum BUMN yang telah turut mensponsori kegiatan. Wali Kota menambahkan setidaknya masih ada 2 kegiatan MLC, yakni Madiun Cemoro Sewu pada Sabtu pagi dan Kriterium pada Minggu pagi. Madiun Cemoro Sewu juga dihadiri berbagai cyclist dari mancanegara, mulai Swiss, Inggris, dan Italia. Kegiatan diikuti ratusan cyclist dari berbagai daerah. Kategori ini memang untuk memfasilitasi penghobi sepeda. Wali Kota menyebut event bersepeda yang digelar cukup lengkap untuk berbagai kelompok bersepeda. Bagi yang sekedar penggemar, bisa mengikuti Fun Bike. Mereka yang penghobi dan suka tantangan bisa mengikuti Madiun Cemoro Sewu. Sedang untuk pembibitan atlet, ada Kriterium. Wali Kota menambahkan, ke depan akan ada banyak event olahraga di Kota Madiun. Madiun akan saya buat rame, semuanya akan datang di Kota Madiun. Mohon dukungannya, kota ini aman, nyaman, damai, kita rasakan bersama dan kita gunakan bersama. Ini yang penting. Dan hari ini saya terima kasih sekali, semua kegiatan-kegiatan cukup lancar. Besok sorenya lagi, kalau yang penggemar sepak bola, Persik Kediri juga main di Kota Madiun. Ini sudah kita siapkan semuanya. Hal-hal ini perlu saya sampaikan, sekali lagi saya terima kasih partisipasinya. Ulang tahun Kota Madiun yang ke-104, mudah-mudahan pembangunan akan saya kebut yang diinginkan semua warga yang datang ke Madiun. Satu-satunya di negara ini, ke-6 negara tanpa paspor hanya di Kota Madiun. Tanpa paspor, nanti depan itu jadi semua, belakang ini jadi, terowongan bawah tanah insya Allah akan saya kebut, akan cepat jadi. Itu program-program yang saya lakukan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Event bersepeda Madiun Cemoro Sewu rangkaian Madiun Laut Challenge atau MLC berlangsung sukses. Event rangkaian peringatan hari jadi ke-104 Kota Madiun itu setidaknya diikuti 320 cyclist dari berbagai daerah hingga mancanegara. Mengambil start di depan Balai Kota Madiun dan berakhir di Cemoro Sewu, Kabupaten Magetan. Wali Kota menyebut peserta tampak puas dengan gelaran event tersebut. Trek menanjak yang disuguhkan tidak hanya menantang, namun berhasil memacu adrenalin peserta. Wali Kota menyebut event serupa akan digelar dengan lebih besar ke depan. Wali Kota Madiun Maidi membuka pintu lebar-lebar untuk saran dan masukan. Harapannya, event ke depan semakin sukses dan mendatangkan banyak manfaat. Peserta event Madiun Cemoro Sewu kali ini memang dibatasi.
Selain baru kali pertama, pembatasan untuk memberikan kenyamanan bagi peserta. Kendati begitu, event berlangsung meriah. Salah satu awal yang baik ya, awal yang memberikan semangat pada kita semuanya. Ternyata setelah kita coba pertama kali, yang senang cukup banyak. Semua atlet senang. Artinya bahwa atlet semuanya memberikan dukungan. Yang nanti akan dilaksanakan semuanya akan membawa kru-krunya. Walaupun hari ini kita batasi, insya Allah tahun depan ini sudah sama dengan Bromo Tengger. Bromo Tengger yang peserta 1.000, insya Allah nanti akan kita buat 1.000. Tadi sudah kita rencanakan Surabaya Madiun, stay di Madiun semalam, Madiun Lawu. Untuk tahun depan kita pulakan seperti itu. Insya Allah tadi sudah saya sampaikan kritik saran pola ke depan itu biar lebih berhasil yang meluas. Ini semuanya saya suruh memberikan saran-saran untuk kegiatan yang akan datang. Tidak hanya cyclist, iring-iringan peserta dimulai dengan rombongan komunitas Muge. Berbagai keseruan juga tersaji sepanjang gelaran, mulai tidak kuat nanjak, minta bantuan marshal, dan lain sebagainya. Di sisi lain, gelaran Madiun Cemoro Sewu tidak hanya diikuti cyclist lokal, tetapi juga pesepeda yang berasal dari mancanegara. Salah satunya, Francisco, bule asal Italia. Pria yang biasa dipanggil Ceko ini turut bersama istrinya dengan mengendarai sepeda tandem. Tidak hanya hobi bersepeda, Ceko mengaku juga takjub dengan kota Madiun. Salah satunya karena tata kota Madiun yang manusiawi. Yeah, I like to travel all over Indonesia. I love Indonesia, so I hadn't been to Madiun, and it's known for a few things. I know because of the silat, of the martial arts that's famous in Indonesia. I think it's very famous in Madiun as well. That's what I know about the city, but it looks like it has a lot of history, and I still need to explore it. So. Anyway, I think you can combine it with sightseeing and cycling. Yeah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kriterium merupakan salah satu jenis balap sepeda jalan raya yang terdiri atas beberapa putaran atau lap dalam sebuah sirkuit jalan raya yang tertutup dari lalu lintas umum. Adu balap sepeda ini berlangsung di seputaran Jalan Mastrip, Abdurrahman Saleh, Panglima Sudirman, dan Stadion Wilis. Wali Kota Madiun Maidi memberikan apresiasi terhadap antusiasme peserta. Wali Kota pun memberikan ucapan selamat bagi para pemenang lomba, sekaligus menutup acara tersebut. Yang akan menyempurnakan kegiatan tahun depan sangat saya tunggu sehingga semakin sempurna yang akan datang. Pada kesempatan itu, Wali Kota juga mengapresiasi seluruh panitia dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan acara. Wali Kota Maidi berharap semoga tahun depan bisa terselenggarakan acara yang lebih besar dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Gelaran Lomba Puter Jawa Timur 2 Wali Kota Cup tengah berlangsung. Acara yang digelar di Gantangan Benggol Joyo, Jalan Ardo Dali, Kelurahan Josenan, pada Minggu 17 Juli 2022 ini sukses menyedot perhatian para penghobi burung putar pelung yang ada di berbagai daerah. Melihat antusiasme yang tinggi, Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi lomba yang juga sekaligus sebagai peringatan untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Pendekar yang ke-104.
Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Madiun ini menancapkan bendera kejuaraan pada burung favorit yang dipilihnya. 3 burung dipilih sebagai favorit wali kota. Pemiliknya berhak mendapatkan hadiah berupa bingkisan paket sembako sebagai tanda apresiasi. Lebih lanjut, wali kota mempersilahkan seluruh penghobi hewan ataupun komunitas untuk ikut ambil bagian dalam meramaikan kota. Wali kota pun mengizinkan seluruh kegiatan digelar di Kota Madiun asalkan bermanfaat. Dalam kesempatan itu, wali kota juga memberikan trofi kepada para pemenang dalam kejuaraan Liga Puter Pelung tingkat Jawa Timur putaran kedua. Dirinya berharap melalui ajang ini mampu menjadi wadah bagi para penghobi burung puter pelung untuk mencetak prestasi dan saling bersilaturahmi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2022-2023 di Kota Madiun dimulai pekan ini. Prosesi pembukaan MPLS digelar di Edupark Ngrowong Bening, Kota Madiun. Puluhan siswa perwakilan dari sekolah mulai tingkat taman kanak-kanak hingga SMP mengikuti prosesi tersebut. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2022-2023 resmi dibuka, Senin 18 Juli 2022. Prosesi upacara yang menandai pembukaan MPLS secara simbolis berlangsung di Ngrowong Bening Edupark dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Tidak hanya upacara penyambutan siswa baru, dalam kegiatan tersebut juga menampilkan berbagai kebolehan siswa, mulai dari pencaksilat, paduan suara, kesenian angklung dan vokal, serta kerajinan tangan batik ekoprint dengan teknik pounding printing. Pada kesempatan itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut juga mengapresiasi kebolehan para siswa. Wali Kota berharap kedepannya potensi ini dapat semakin ditingkatkan, sehingga menambah prestasi yang membanggakan Kota Madiun. Di dalam MPLS Merdeka Belajar ini benar-benar gimana sih sebenarnya anak-anak ini potensinya apa itu kita gali semua. Setelah kita gali, kita salurkan. Melalui hari ini, potensi semuanya kelihatan. Potensi ini langsung nanti kita kejar, kita programkan, sehingga potensi akan membawa kesempurnaan kehidupan modal ke depan. Jadi ini di Kota Madiun sudah berjalan. Yang kedua, Kota Madiun itu kota pendekar. Potensinya luar biasa dunia. Maka ini sudah 14 perguruan di kota, ini anak-anak sudah saya latih semuanya, menampilkan kebolehannya sesuai perguruan yang dimiliki. Apakah itu Kerasakti, apakah itu Terate, apakah itu Tunas Muda, ini semuanya. Tadi anak-anak saya praktekkan, bagus, anak-anak hebat, saya salut pada anak-anak. Sehingga kalau anak-anak itu sudah saya bangun mulai dari dini seperti ini, prestasi nanti ke depan akan lebih bagus. Jangan sampai kita Kota Pendekar tidak punya prestasi. Inilah yang kita harapkan, sehingga mulai dari awal ini sudah kita garap. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran baru 2022-2023 berakhir, Rabu 20 Juli. Penutupan masa pengenalan ini pun digelar secara beragam di berbagai sekolah tingkat SD dan SMP yang ada di Kota Madiun. Salah satunya seperti yang terlihat di SD Negeri 2 Mojorejo. Mereka menutup MPLS dengan mengajak siswa-siswinya untuk membersihkan lingkungan. Caranya dengan berjalan dan memunguti sampah-sampah yang ada di sepanjang jalan yang mereka lewati.
Sri Mugi Lestari, selaku kepala sekolah mengatakan, semua anak-anak dikerahkan untuk memungut sampah di sepanjang jalan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan serta peduli dengan sampah dimanapun mereka berada. Dengan begitu akan tercipta lingkungan bersih dan sehat. Jarak yang ditempuh kurang lebih 1 km. Sampah yang dipungut oleh para siswa lalu dibuang langsung ke TPS terdekat. Tak hanya itu, mereka juga berbagi kebahagiaan dengan membagikan roti kepada petugas TPS setempat. Kegiatan pagi hari ini agar anak-anak selama kegiatan MPLS ini hari ketiga, hari terakhir, biar anak-anak refresh, kita semua keluarga besar SDN 02 Mojorejo. Nanti ada juga kegiatan menyongsong menuju Adiwiyata Mandiri, kita ada kegiatan pungut sampah melalui jalan yang kita lewati. Jadi semua anak-anak siap nanti untuk kegiatan memungut sampah di jalan yang kita lewati. Betul sekali, jadi anak-anak biar peduli sampah itu tidak hanya di sekolahnya, tidak hanya di rumah, tetapi dimanapun mereka berada, mereka harus ditumbuhkan karakter peduli sampah, peduli agar lingkungan sehat. Ya. Untuk diketahui, kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru 2022-2023 digelar secara normal dengan tatap muka 100%, juga dengan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Layanan jemput bola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Madiun terus diperluas. Kali ini, layanan menyasar di Sekolah Luar Biasa atau SLB. SLB Siwi Mulia, Kelurahan Banjarjo menjadi sasaran selanjutnya untuk mendapatkan layanan perekaman Adminduk setelah kemarin di SLB Budi Asih, Kelurahan Pilangbango, Rabu 20 Juli 2022. Setidaknya ada 9 anak yang dilakukan perekaman. 2 perekaman EKTP dan 7 lainnya urusan KIA. Kepala Dukcapil Kota Madiun Agus Triyono mengatakan, layanan ini merupakan tindak lanjut dari pencanangan Gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu. Pihaknya pun langsung merespon cepat dengan melakukan pendataan dan penjadwalan. Setidaknya ada 7 SLB di Kota Madiun dengan total siswa sekitar 400 anak. Namun, tentu saja yang dilayani hanya mereka yang merupakan warga Kota Madiun. Agus tak menampik terdaftar sejumlah kendala dalam melakukan pelayanan mengingat mereka adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Namun kesulitan dapat diatasi dengan bantuan guru dan juga orang tua peserta didik. Untuk SLB, kemarin kita sampaikan ada 7 SLB yang ada di Kota Madiun dengan target sekitar 400 anak. Nah, 400 anak ini kita cek datanya apakah sudah memiliki NIK, kemudian untuk dokumen kependudukan yang lain. Untuk peserta didik SLB Siwi Mulia, ini yang khusus untuk Kota Madiun sebanyak 23 anak. Sedangkan tadi sudah kita laksanakan perekaman 2 orang untuk EKTP dan 7 anak untuk KIA, kartu identitas anak. Sementara itu, salah satu guru SLB Siwi Mulia, Sri Haryati, merasa sangat terbantu dengan program jemput bola dari Dispendukcapil Kota Madiun. Pihaknya menyampaikan, melalui program tersebut telah banyak mengurangi kendala yang dialami siswa-siswinya dalam perekaman Adminduk. Ya, sangat membantu sekali ya, terutama kan kadang untuk pengurusan KIA, KTP, terutama KTP ya untuk anak berkebutuhan khusus itu ada yang mengalami kendala. Kadang mereka tidak bisa datang, kadang kan di foto itu, kadang melalui online itu orang tuanya belum bisa atau gimana. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini.
Wali Kota Madiun Maidi membuka event Willis Basketball Competition atau WBC Cup 2022. Kompetisi basket antar pelajar itu berlangsung di Gor Stadion Willis mulai Senin 18 Juli 2022. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi. Harapannya melalui kegiatan serupa dapat meningkatkan kompetensi atlet di Kota Madiun. Menurut Wali Kota, prestasi dapat diraih jika dilakukan latihan yang rutin dan fasilitas yang memadai. Untuk itu, Pemkot Madiun berupaya memenuhi kebutuhan atlet, baik dari sarana prasarana latihan hingga pemenuhan gizi seimbang. Terkait penyelenggaraan lomba, Wali Kota menyebut bahwa kegiatan ini dapat dijadikan wadah pembibitan atlet berkualitas, juga sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kemampuan atlet kota saat ini. Sementara itu, Ketua Perbasi Kota Madiun, F. Bagus Panuntun mengatakan bahwa WBC Cup 2022 ini diikuti 6 tim putra-putri tingkat SMP, 11 tim putri SMA, dan 12 tim putra SMA se-Eks-Karisidenan Madiun. Masyarakat umum juga bisa menonton gelaran yang berlangsung di Gor Stadion Willis tersebut hingga 24 Juli mendatang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kejaksaan Negeri Kota Madiun menggelar serangkaian acara memperingati Hari Bakti Adiaksa atau HBA ke-62 tahun 2022. Momen tersebut diperingati secara sederhana, namun tak mengurangi kehikmatan dari setiap rangkaian acara. Bertempat di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun, jajaran Kejaksaan Negeri Kota Madiun menggelar prosesi tabur bunga pada Kamis 21 Juli 2022. Upacara dan ziarah dilakukan untuk mengenang sekaligus menghormati jasa-jasa pahlawan Indonesia. Peringatan HBA pun dilanjutkan dengan upacara di kantor Kejaksaan Negeri Kota Madiun pada Jumat 22 Juli 2022. Pada kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Bambang Panca Wahyudi, membacakan amanah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk menjadikan peringatan HBA sebagai evaluasi terhadap kinerja jajaran kejaksaan selama 1 tahun kebelakang. Dalam survei nasional mengenai evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi, Kejaksaan mendapatkan kenaikan peringkat. Yakni sebelumnya di peringkat 8 pada April 2022, meningkat menjadi peringkat 4 pada Juni 2022 dengan capaian 74,5%. Capaian itu pun diharapkan bisa memacu semangat jajaran kejaksaan untuk meningkatkan kinerja, serta pelayanan terhadap masyarakat. Juga mewujudkan tema HBA tahun ini, yaitu kepastian hukum humanis menuju pemulihan ekonomi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali menggelar giat goes pagi. Sama seperti sebelumnya, goes dilakukan sembari meninjau lapak-lapak UMKM. Kali ini orang nomor 1 di Kota Madiun itu meninjau 2 lapak UMKM yang ada di Kecamatan Kartoharjo, yakni lapak Pilang Bangu dan Rejomulyo, Senin 18 Juli 2022. Kesempatan tersebut sekaligus dijadikan sebagai ajang bertukar informasi dan sarana menyampaikan usulan. Seperti yang dilakukan para pelaku seni jaranan yang ada di Kelurahan Pilang Bangu. Wali Kota menyambut baik berbagai usulan yang diterima. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan agar apa yang dibutuhkan segera ditulis untuk kemudian dipenuhi. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan Kota Madiun kini sudah maju. Maka dari itu dirinya mengatakan agar seluruh warga mampu menjadi pemain dan ikut serta membangun kota. Salah satu caranya yakni dengan menjaga kerukunan dan juga keamanan yang ada di wilayah tersebut. Tak hanya itu, Wali Kota juga menghimbau agar jangan mudah tersulut dengan isu-isu yang belum pasti kebenarannya. Seluruh usulan dan masukan akan diwadahi, asalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Rumah susun sederhana sewa atau rusunawa, tahap kedua tampaknya bakal segera difungsikan secara optimal. Sebab sejumlah penghuni mulai tinggal di sana, kendati belum menetap setiap hari.
Beberapa lainnya pun masih proses pemindahan peralatan rumah tangga yang akan dibawa. Aryani mengaku sudah beberapa kali tidur di Rusunawa. Dia mengaku belum menetap lantaran belum banyak penghuni lain. Aryani mengaku masih takut bermalam karena kondisinya masih sepi. Di luar hal itu, Aryani mengaku senang berkesempatan menjadi penghuni Rusunawa. Apalagi fasilitasnya cukup lengkap dan jempolan, mulai dari tempat tidur, lemari, meja kursi, hingga kamar mandi dengan desain yang lebih modern. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, Toto Handiarto menyebutkan, para calon penghuni sudah mulai menempati. Namun pihaknya tidak bisa memaksa untuk segera pindah. Pasalnya, calon penghuni kebanyakan menentukan hari pindahan mereka sendiri. Pihaknya hanya bisa menghimbau untuk segera menempati rusunawa tersebut. Toto pun juga menargetkan calon penghuni sudah sepenuhnya siap menempati rusunawa bulan ini. Toto menambahkan, semakin cepat dihuni akan semakin baik. Ini yang rusunawa 2 ini sudah mulai pengisian. Ini sudah tahap-tahapan sudah kita lalui. Sudah kita umumkan, sudah kita sosialisasikan beberapa waktu yang lalu. Setelah sosialisasi itu bagi yang mau pindah silahkan. Hanya kita nggak bisa maksa pada waktu tertentu karena biasanya orang Jawa tuh boleh dino segala macam itu. Kita serahkan kepada calon penghuni. Tapi yang jelas sudah kita persilakan dan saya sudah mendapat Pak Wali untuk segera pengisian itu. Karena semakin cepat diisi semakin baik. Pasalnya pihaknya bisa segera fokus untuk pembangunan Rusunawa tahap ketiga. Disebutkan pembangunan Rusunawa ketiga rencananya dimulai tahun ini secara multi-years. Diketahui, pemerintah Kota Madiun kembali mengajukan Rusunawa ketiga kepada pemerintah pusat. Lokasinya menggunakan eks makam Bung Cino di Jalan Hayam Wuruk. Sementara itu, makam pun juga telah dipindahkan ke lokasi barat sebelumnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Penghuni rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa 2 bakal segera penuh. Para penyewa sudah mendapat kunci masing-masing. Serah terima kunci hunian dilakukan Jumat 22 Juli 2022. Sebelumnya, penghuni sudah mulai menempati, tetapi harus mengembalikan kunci kepada petugas Rusunawa. Kepala Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Madiun, Budi Agung Wicaksono mengatakan, di Rusunawa memang terdapat petugas yang berjaga selama 24 jam secara bergantian. Penghuni yang ingin masuk bisa meminta kunci kepada petugas di ruang kontrol tersebut. Budi menyebut kunci sudah diserahkan kepada penghuni mulai hari ini. Dia menambahkan ada 35 penghuni untuk tahap awal ini. Mereka ditempatkan di lantai berbeda. Misalnya di lantai 1 dihuni oleh 10 lansia dan penyandang disabilitas, sisanya akan mulai menghuni secara bertahap. Budi berharap para penghuni bisa menjaga fasilitas yang ada, termasuk merawat lingkungan Rusunawa sekaligus mematuhi tata tertib sebagai penghuni. Dia mengatakan, Rusunawa masih merupakan aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, sehingga ketika ada kerusakan masih menjadi tanggung jawab pusat. Biarpun begitu, penghuni tetap wajib menjaga dan merawat seluruh fasilitas. Salah seorang penghuni Rusunawa 2 Manis Raya, Sugiarto, mengaku sudah mendaftar sebagai penghuni hunian bertingkat itu sejak 2021 lalu. Setelah melalui serangkaian proses verifikasi, akhirnya dirinya bisa menempati rusun tersebut. Rencananya, rusun tersebut akan dihuni bersama dengan istri dan kedua anaknya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat. Saya Rere beserta tim yang bertugas pamit undur diri dan salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.